Namanya identik dengan kegilaan, kematian, dan heavy metal. Tapi di balik semua mitos, Ozzy Osbourne hanyalah seorang anak dari gang sempit Birmingham yang bermimpi jadi sesuatu di dunia yang nyaris tak memberinya harapan. Ini adalah kisah tentang kehancuran, cinta, kebangkitan, dan suara yang mengguncang dunia. Ozzy Osbourne. John Michael Osbourne lahir pada 3 Desember 1948 di kawasan industri Birmingham, Inggris. Ayahnya tukang las, ibunya buruh pabrik. Mereka tinggal berdesakan dalam rumah sempit bersama 6 anak. Ozzy kecil punya masalah belajar. Ia disleksia dan kerap jadi bahan olokan. Tapi satu hal yang menyelamatkannya adalah musik. Ia mendengarkan The Beatles, terpana saat pertama kali mendengar She Loves You. Saat itu ia tahu satu hari dunia akan mendengar namanya. Bersama Tony Iommi, Gaz Butler, dan Bill Ward, Ozzy mendirikan Black Sabbath tahun 1968. Mereka tak sekadar bermain musik, mereka turut membuat hard rock semakin bising dan turut mendorong diminatinya heavy metal di kancah musik dunia. Album pertama mereka, Black Sabbath, Paranoid, dan Master of Reality, bukan hanya keras, mereka jujur, gelap, dan menakutkan. Ozzy memang bukan penyanyi terbaik, tapi suaranya seperti memanggil iblis untuk berkhotbah di atas panggung. Ketika dunia mulai menggilai Black Sabbath, Ozzy malah tenggelam. Alkohol, kokain, dan LSD semua jadi pelarian. Hingga tahun 1979, ia dipecat dari band yang ia lahirkan sendiri. Hancur terlunta sendirian, tapi seorang wanita menyelamatkannya, Sharon Arden, manajernya, kekasihnya, sekaligus penyelamatnya. Tahun 1980, Ozzy merilis album solo pertamanya, Blizzard of Ozz. Lagu seperti Crazy Train dan Mr. Crowley jadi anthem yang baru. Ozzy seakan lahir kembali. Tahun 1982, di Des Moines, Ozzy menggigit kepala kelelawar hidup saat melakukan konser. Ia mengklaim ia mengira itu mainan, tapi sejak itu, ia jadi legenda. Ia dilempar telur, diprotes gereja, bahkan dituduh menyuruh anak muda bunuh diri. Tapi Ozzy tetap tampil, berdarah, berteriak, hidup di atas panggung. Ia bukan pahlawan, tapi juga bukan iblis. Ia adalah Ozzy, dan itu cukup untuk membentuk kultus bagi para penggemarnya. Tahun 1996, Ozzy dan Sharon membuat Ozzfest, panggung bagi band metal generasi baru. Band seperti Korn, Slipknot, System of a Down, semuanya tampil di sana. Dan saat reality show The Osbourne tayang di MTV, dunia melihat sisi lain Ozzy, ayah yang kikuk, pelupa, tapi penuh cinta. Tayangan serial itu pun seolah jadi bukti bahwa sang pangeran kegelapan, julukan bagi Ozzy Osbourne, ternyata bisa punya sisi hangat di tengah keluarga. Sejak 2003, Ozzy menyimpan satu rahasia. Ia mengidap Parkinson. Ia baru mengaku ke publik pada 2020. Tubuhnya rapuh, tulang belakangnya dioperasi berkali-kali. Ia tak bisa berdiri lama, tapi ia terus mencoba. Denying he had Parkinson's. All that now in the past. Parkinson's is a neurodegenerative disorder that progresses slowly in most people, but as of now, has no cure. I'm the air, you know. Why are you crying right now? Because it just means so much to him what he does. He loves to perform. It is the air that he breathes, and this is the longest he's ever been home. 5 Juli 2025, Ozzy tampil sekali lagi, duduk di panggung Birmingham, kota kelahirannya. Black Sabbath reuni, dunia terdiam.
22 Juli 2025, Ozzy Osbourne menghembuskan nafas terakhirnya di usia 76 tahun. Dunia kehilangan musisi dan legenda. Serta menyalakan lilin di bangku Black Sabbath di Broad Street untuk mengenang dan memberi penghormatan terakhir untuk Ozzy. Tapi warisannya hidup dalam setiap dentuman drum metal, setiap lirik gelap, dan setiap orang yang pernah merasa terlalu aneh untuk dunia ini. Karena Ozzy membuktikan bahwa bahkan anak jalanan dari Birmingham pun bisa mengguncang dunia. Dia memang tak sempurna, tapi dia jujur, dan mungkin itu yang membuatnya abadi. Demikian kawan-kawan kisah singkat tentang Ozzy Osbourne, sang legenda yang dijuluki pangeran dari ke-8. Sampai jumpa dengan kisah-kisah lainnya.